Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Suryani. Saya akan membuat video singkat sebagai tugas mata kuliah. Nah, saya ini mahasiswa Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Dalam video kali ini, saya ingin berbagi refleksi mengenai beberapa studi kasus konservasi lingkungan di Indonesia dan di berbagai belahan dunia. Kita akan melihat bagaimana tantangan ekologis ditanggapi dengan inovasi, kolaborasi, dan keberanian mengubah cara kita memandang alam. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa krisis lingkungan hidup telah menjadi ancaman global. Menurut laporan IPCC 2023, suhu bumi sudah naik sekitar 1,2 derajat Celcius sejak masa praindustri. Jika tren ini terus berlanjut, kita akan melewati yang namanya ambang batas 1,5 derajat Celcius dalam satu dekade. Dengan konservasi bencana iklim yang akan makin sering terjadi seperti kekeringan, banjir, gagal panen, hingga krisis keanekaragaman hayati. Menurut laporan Living Planet Index dari WWF 2022 mencatat bahwa populasi satwa liar global telah turun rata-rata 69% sejak tahun 1970. Di balik angka ini ada kerusakan habitat, perburuan, tekanan industri yang ekstraktif. Maka konservasi bukan sekedar pelestarian, tapi sudah menjadi urgensi moral dan ekologis bagi kelangsungan hidup manusia. Nah, studi kasus yang ingin saya ambil di sini, contoh yang pertama adalah Hutan Harapan di Indonesia. Hutan Harapan di Jambi dan Sumatera Selatan menjadi kawasan pertama yang dikelola dengan izin restorasi ekosistem sejak tahun 2007. Kawasan ini seluas 98.555 hektar. Ini dulu merupakan hutan produksi XHPH yang mengalami degradasi berat. Namun, kini berubah menjadi laboratorium hidup bagi konservasi, reforestasi, dan pemulihan keanekaragaman hayati. Dari Reki menunjukkan bahwa kawasan ini menampung lebih dari 1.300 spesies flora dan fauna. Termasuk di dalamnya itu ada 23 harimau Sumatera liar yang berhasil dipantau pada tahun 2021. Upaya konservasi dilakukan dengan pendekatan sosial ekologis, melibatkan orang rimba yang sebagai penjaga hutan dan memfasilitasi hak tenurial mereka. Namun, ada beberapa ancaman yang masih tetap akan ada. Contohnya itu adalah konflik agraria, pembalakan liar, dan masuknya perkebunan skala besar menjadi tantangan yang terus menguji keberlanjutan kawasan ini. Untuk contoh kasus kedua, yaitu kita mengambil di negara Rwanda tentang reforestasi dan rehabilitasi landscape. Nah, di Rwanda ini adalah contoh negara yang bangkit dari kehancuran ekologis pasca konflik menuju pemulihan berbasis ekosistem. Pada tahun 1994, tutupan hutannya hanya sekitar 10%, namun kini berkat program nasional Forest Landscape Restoration, tutupan hutannya ini meningkat menjadi 30,4% pada tahun 2020. Nah, ini diperoleh dari World Bank 2021. Nah, kita pasti akan mengambil bertanya gitu ya, dari mana keberhasilannya, kunci keberhasilannya itu apa tuh? Kunci keberhasilannya itu terletak pada 3 hal. Yang pertama, kebijakan restorasi berbasis data dan pemetaan prioritas lahan kritis. Yang kedua, ada pemberdayaan petani melalui skema agroforestry dan insentif berbasis hasil. Dan yang ketiga adalah pendidikan lingkungan dari sekolah hingga komunitas desa. Bahkan di Rwanda menjadi satu-satunya negara Afrika yang melarang kantong plastik sejak 2008 dan mengadopsi kebijakan green growth sebagai bagian dari konstitusi nasionalnya. Nah, studi kasus ketiga
Saya mengambilnya di Raja Ampat di Papua Barat. Namun saya tidak membahas tentang berita yang sedang viral tentang pertambangan nikel di Raja Ampat, namun kita akan fokus di penangkapan ikan destruktif dan perizinan tambang lautnya. Di Raja Ampat dikenal sebagai jantungnya karang dunia dengan lebih dari 75% spesies karang dunia berada di kawasan ini. Pada awal 2000-an, wilayah ini menghadapi tekanan dari penangkapan ikan destruktif dan perizinan tambang laut. Maka dimulailah transformasi dari eksploitasi menjadi konservasi. Dengan dukungan Conservation International dan pemerintah daerah, dibentuklah jaringan 7 kawasan konservasi perairan atau KKP seluas 1,3 juta hektar. Strategi konservasi yang digunakan berbasis adat dan zonasi, perikanan yang berkelanjutan. Nah, hasilnya apa? Hasilnya itu biomasa ikan meningkat 250% dalam 1 dekade. Yang kedua, jumlah wisatawan meningkat dari 2000 pada tahun 2007 ke lebih dari 18.000 orang di tahun 2019. Peningkatan wisatawannya itu sangat signifikan. Dan yang ketiga ini pastinya berimbas ke pendapatan masyarakat lokal naik melalui ekowisata, bukan eksploitasi. Nah, model Raja Ampat menunjukkan bahwa konservasi bisa selaras dengan pembangunan lokal jika tata kelola inklusif dilakukan. Contoh studi kasus yang keempat, yaitu kita mengambil lagi di luar negeri, itu contohnya adalah Costa Rica. Costa Rica ini pembayaran jasa ekosistem. Costa Rica sering disebut sebagai negara kecil dengan kebijakan besar. Negara ini berhasil mengembalikan tutupan hutannya dari 21% di tahun 1980 menjadi 54% pada tahun 2020 melalui skema pembayaran jasa lingkungan atau Payment for Environmental Service yang diluncurkan sejak 1996. Melalui sistem ini, petani, pemilik lahan hutan mendapat insentif finansial untuk menjaga tutupan hutan dan keanekaragaman hayatinya. Skema ini didanai oleh pajak bahan bakar dan kredit karbon dengan integrasi teknologi pemantauan satelit dan penilaian jasa ekosistem. Program ini telah membayar lebih dari 524 juta US dollar kepada 18.000 penerimanya. Ini membuktikan bahwa konservasi bisa dirancang sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional, bukan hanya sekedar proyek sesaat. Untuk tantangan globalnya, tantangan konservasi masa kini tidak hanya terletak pada kerusakan ekosistem, tetapi juga pada pendekatan konservasi yang eksklusif dan kadang menyingkirkan komunitas lokalnya. Di Indonesia sendiri, laporan Walhi di tahun 2023 mencatat lebih dari 1.200 konflik agraria terjadi di kawasan konservasi dalam 5 tahun terakhir. Konservasi masa depan harus berbasis keadilan ekologis, artinya komunitas yang paling berdampak dan memiliki pengetahuan lokal harus menjadi subjek utama, bukan hanya objek programnya. Lebih jauh, konservasi juga harus terintegrasi dengan kebijakan fiskal, pendidikan, dan tata ruang lintas sektor. Inilah bentuk interdisipliner nyata, bukan hanya jargon ilmiah belaka. Nah, dari hutan harapan hingga ke Raja Ampat, dari Rwanda hingga Costa Rica, satu hal yang jelas, konservasi hanya akan berhasil jika kita membangun hubungan baru antara manusia dan alam. Hubungan yang didasari oleh penghargaan, tanggung jawab, dan keberlanjutan. Sebagai generasi muda, akademisi, dan praktisi lingkungan, mari kita dorong narasi konservasi yang tidak hanya melestarikan tetapi juga memulihkan, memberdayakan, dan menginspirasi. Konservasi bukan hanya sekedar kerja teknis, tapi juga perjuangan etis. Terima kasih telah menyimak video saya.
Mari kita terus menjaga bumi, karena bumi tanggung jawab kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.